Yang berhak menyatakan bahwa Jokowi itu lulusan UGM itu siapa? Kalau mereka lulusan UGM, dia berhak akan ijazah. Siapa yang berhak mengeluarkan ijazah? Yang Mas Reza lulusan psikologi UGM, maka saya akan bertanya, yang pegang ijazah Mas Reza siapa? Ya Mas Reza. Universitas dan fakultas itu hanyalah catatan administrasi dan catatan akademis. Begitu. Orang lain diumbus setiap hari palsu. Karena memang Pak Jokowi kemudian bermain sandiwara di sini, hanya tidak menunjukkan ijazahnya, orang sudah ngecap palsu. Padahal sekali lagi, ketika orang itu yang mereka lihat ijazahnya bukan ijazah asli. Mereka juga belum pernah melihat ijazahnya Jokowi, tapi berani mengatakan ijazahnya palsu. Ada yang berani bersaksi mengatakan bahwa kalau mereka ijazah itu, itu dicetak di Pasar Pramuka. Itu bohong. Bagaimana Pak Kun bisa mengatakan itu bohong? Pak Siapa sekarang Betar itu siapa? Banyak penjelasan sudah menjelaskan. Gitu. Betar juga katanya. Masalah hukum itu bukan katanya, tapi bukti. Kalau selama katanya, orang bermain-main dengan isu di sini, itulah tadi yang saya tidak suka. Mereka merusak nama baik Gajah Mada karena mereka membantung image, membuat dirinya paling benar, UGM paling salah. Geruduk sana, geruduk sini. Anda melihat rela agama kemarin yang hadir berapa orang? Tidak lebih dari 30 orang, Mas. 30 orang, tapi dengan media massa yang demikian banyaknya, pengaruhnya, gaungnya sudah banyak, Mas. Orang UGM sendiri tidak ada yang hadir, Mas. Rela agama kemarin yang hadir, Mas. Saya melihat sampai ketika dulu menyampaikan petisi, sempat mendapatkan intimidasi, ancaman, teror atau sejenisnya tidak? Ada banyak, tapi saya katakan pada mereka saya belajar dari itu. Siapa yang meneror saya, dari golongan mana, pesannya apa. Saya justru hanya belajar, Mas. Pak Kun tahu mereka? Kenapa, Mas? Pak Kun tahu mereka itu yang mengirimkan intimidasi dan sejenisnya itu tahu? Ya ada dari mereka itu ada 3 kelompok. Gitu. Boleh diceritakan, Pak Kun? Dasar kelompok yang memang terdidik di belakang organisasi itu, ada yang lone wolf, gitu. Itu paling mungkin banyak orang, termasuk para cerdik-cendikia di UGM, akhirnya belajar juga dari pengalaman Pak Kun. Kalau kemudian kami muncul mengkritisi masalah ijazah Jokowi, jangan-jangan kita juga akan bisa dipersekusi di ruang maya sebagaimana yang Pak Kun alami. Saya kira tidak, karena banyak di antara mereka saya juga punya kelompok dengan mereka, saya ngobrol-ngobrol dengan mereka. Seperti ini, orang sudah mengatakan bahwa ada golongan ketika Pak Sofyan Effendi kemudian menarik pernyataannya, itu orang-orang mengatakan itu dipersekusi dari Ari Sujito mengatakan tidak ada, kami dari universitas sama sekali tidak ada membuat ini dan itu. Barangkali yang terjadi adalah bahwa anak-anaknya mengingatkan bahwa Pak Sofyan usianya sudah 80 tahun, dan dari kelompok Jokowi mereka itu mengancam mau melaporkan ke Baris-Krim, dan ini akan membuat repot beliau karena usianya sudah tua, maka mereka ditarik. Tetapi sekarang mengingatkan seperti itu, apakah itu juga persekusi? Itu sekarang pertanyaannya. Profesor Sofyan Effendi termasuk sebagai salah satu guru besar yang tergabung mengeluarkan petisi tempo hari kan, Pak Kun? Iya, makanya kadang-kadang saya dianeh ketika seperti itu. Jadi Pak Sofyan itu dulu ketika petisi juga dia ikut, ketika juga ikut semuanya Pak Sofyan itu. Loh, bukannya berarti linear, Pak? Dulu kritis, sekarang juga kritis. Iya, sama. Sampai kemudian beliau menarik kembali pernyataan. Ya sama, tetapi sekali lagi datanya itu yang kalau saya sayangkan dari Pak Sofyan itu dari mana beliau mendapatkan data itu. Dan dia tidak ada kontrol, dan dia memiliki kelompok yang di UGM itu sendiri dia sangat terbatas. Profesor Sofyan Effendi sekarang sudah menarik pernyataannya. Anggaplah beliau sekarang teryakinkan bahwa ijazah Jokowi itu ada, asli, dan S1. Dalam perabaan Pak Kun, apa kira-kira yang kemudian membuat Profesor Sofyan Effendi mencabut pernyataan sebelumnya? Kalau saya mengatakan tadi, itu pesan dari anak-anaknya, seperti saya katakan. Pak Sofyan barangkali masih percaya dengan keyakinannya beliau. Tetapi dampak dari apa yang beliau lakukan untuk pribadi Pak Sofyan, itu akan memberatkan Pak Sofyan, seperti saya katakan. Pak Sofyan akan dieneng-eneng, dengan itu akan dibawa ke Jakarta, ke Baris-Krim untuk memberikan kesaksian, untuk memberikan ini itu, gitu. Itu saya kira juga akan membuat jengah Pak Sofyan, dan diingatkan oleh anaknya, maka bisa jadi kemudian mereka menarik. Tapi saya yakin orang sekokoh Pak Sofyan masih pada keyakinannya seperti itu.